Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari apa yang kita selesaikan pada bulan yang lampau. Pada bulan yang lampau kita berbicara tentang keutamaan bertobat kepada Allah atau kembali kepada Allah, yang kita sebagai muslim senantiasa semestinya kembali kepada Allah. Maka pada kajian pada malam hari ini kita akan melanjutkannya, berbicara tentang tobat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khata' wa khairul khata' at-tawwabun. Semua anak Adam, keturunan Adam, semuanya berbuat salah, tidak ada yang tidak bersalah. Semuanya berbuat dosa, semuanya berbuat kelalaian di hadapan Tuhannya. Maka yang terbaik di antara mereka yang telah berbuat salah kepada Tuhannya adalah yang kembali kepada Tuhan. Di sini ada perkataan yang menarik yang nanti kita akan bahas lagi karena muncul dalam Al-Qur'anul Karim, yakni perkataan at-tawwabin. At-tawwabin ini bukan sekedar orang yang bertobat, namun perkataan at-tawwabin adalah perkataan yang bermakna sesiapa yang berulang kali, yang terus-menerus, yang kembali kepada Allah, yang bertobat kepada Allah, yang memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Siapa sih yang gak berbuat salah? Siapa sih yang gak berbuat maksiat? Siapa sih yang gak berdosa? Tidak mungkin. Semua berbuat kesalahan, kecuali satu orang yang memang sudah terjamin maksum, terpelihara, tidak pernah berbuat dosa ataupun salah, yaitu Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Selebihnya kita semua lalai, kita semua berbuat maksiat, kita berbuat dosa, kita suka tergelincir berbuat kesalahan yang bahkan sepertinya diingatkan kita gak terus mau bertobat. Kita menunda-nunda, padahal kesalahan yang kita lakukan terus-menerus seperti itu. Pada umumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia ini menghadapi 4 perkara. Dan 4 perkara inilah yang menggelincirkan, yang membuat mereka tergoda. Yang pertama adalah hawa. Hawa ini sesuatu yang menghembuskan, yang menggoda Anda, yang mengajak, membisikkan Anda untuk menurunkan hawa nafsunya. Seperti halnya seseorang yang tergoda hawa nafsu seksualnya terus-menerus sehingga mereka berlebih-lebihan dan bermegah-megahan dan bermewah-mewahan dan menikmati pesta dunia ini sampai mereka begitu lalai dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Atau mereka yang dihembuskan, dibisikkan untuk tamak dan rakus akan harta yang tidak ada habisnya, sehingga mereka pengen lebih sampai mereka lupa akan kewajiban mereka untuk berbagi. Atau mereka yang sudah tidak lagi mengingat kebaikan-kebaikan karena bagi mereka makan terus-menerus, sehingga perut mereka yang diutamakan dan mereka lupa, sehingga mereka menghadapi penyakit yang begitu banyak. Lalu yang kedua yang menjadi musuh manusia yang terus-menerus adalah nafs. Nafs ini artinya aku. Aku ini egomu, atau dalam bahasa Arabnya ananiyah, yang mengatakan aku lebih baik daripada dirimu, aku lebih tampan daripada engkau, aku lebih cerdas daripada engkau, aku lebih
pintar daripada engkau, aku lebih soleh daripada engkau. Ini terus menerus yang diajak, sehingga aku ingat nggak dahulu yang dikatakan yang bernama iblis itu tidak berbuat zina, tidak membunuh orang, namun apa yang dilakukan, dia merasa sombong, aku lebih baik daripada Adam. Sehingga ketika Allah menyerunya untuk tunduk kepada Adam, dia tidak mau. Dia tidak mau. Itulah dosa pertama yang dia lakukan. Dia sombong. Nah, manusia yang mengutamakan aku dan terus menerus aku, dia termasuk orang-orang yang sombong. Lalu yang ketiga, apa yang menjadi kita senantiasa tergelincir? Yakni dunia, bapak-bapak. Dunia ini sejatinya sudah semakin tua, namun dia terus-menerus memikat kita, sehingga kita hanya melihat apa yang dilihat oleh mata kita, namun kita melupakan bahwa ada akhirat nanti, ada Allah Azza wa Jalla yang tidak terlihat, namun dia ada. Namun kita lalai, karena yang kita utamakan adalah dunia ini beserta seisinya yang begitu memikat. Kita utamakan pekerjaan kita, kita utamakan kesenangan kita, lalu kita lupakan Allah, kita lupakan amal ibadah. Kita entar besok ketika kita diajak bersedekah, ketika kita diajak untuk beramal soleh atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu keempat, yang menjadi musuh bebuyutan kita adalah setan. Setan ini dikatakan aduun mubin. Dialah yang menjadi musuh bebuyutan, musuh yang nyata bagi dirimu. Dia yang menggoda engkau, yang menggelincirkan engkau. Maka kita semua ini punya potensi, Bapak Ibu, untuk tergelincir daripada empat perkara ini. Nafsu kita, hawa, setan, dan dunia. Keempat ini bisa kita tergelincir sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa bolak-balik. Begitulah punya semua terus-menerus tergelincir dengan godaan-godaan ini. Maka yang terbaik kata Rasulullah SAW, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya taubat ini sejatinya adalah kita kembali daripada perbuatan-perbuatan maksiat kita, perbuatan yang di mata syariah adalah tidak baik, menuju kepada perbuatan yang diridhoi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah taubat. Dari kita berbuat salah, kita berbuat yang benar. Dari kita jauh daripada Allah, kita mendekat kepada Allah. Dari kita berjarak yang begitu jauh daripada Allah, kita mendekat, memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang apapun yang ada di muka bumi ini. Contoh sederhananya, bisa dikatakan bertobat ketika kita mendengarkan azan, lalu kita bermalas-malasan enggan untuk pergi ke masjid, sedangkan masjid itu begitu dekat dengan rumah kita. Lalu kita berasyik-asyikan menonton TV atau menonton yang lainnya, sehingga kita mengabaikan seruan panggilan Allah. Namun tiba-tiba kita sadar bahwa ini tidak benar. Aku harus kembali untuk menuju kemenangan, kebahagiaan, yakni bersama dengan Allah di dalam masjid. Itulah orang yang bertobat sesederhana itu. Tobat itu dalam bahasa Arab artinya kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah dengan memohon ampun. Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dikatakan tobat ini sah. Yang pertama, kita berhenti melakukan kesalahan atau dosa itu. Yang kedua, kita menyesalinya. Lalu yang ketiganya, kita tidak mengulangi perbuatan seperti itu. Maka jika ketiganya ini hadir, maka dikatakan tobatnya syah. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertobat. Jangan kita lalai, karena tobat ini Bapak Ibu adalah suatu perbuatan atau amal yang sangat pribadi, yang sangat private, yang sangat intimasi antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah. Seorang abd dengan Allah, seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla, yang dikenal sebagai Ghafurur Rahim. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka bersegeralah dengan ampunan Tuhanmu ini. Dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wal jannah uidat arduha samawati wal ardi uidat lil muttaqin. Itulah lengkapnya. Wasari'u katanya.
Bersegeralah, cepat-cepat, buru-buru, buru-buru, meminta ampun kepada Tuhan. Wasari'u ilal maghfirati, kepada ampunan mirabbikum, daripada Tuhan, wal jannah, dan surga. Arduha, yang luasnya as-samawat wal ardi, bagikan langit dan bumi ini, uidat lil muttaqin, yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Syekh Abdul Halim Mahmud, dulu mufti Ashab, sudah meninggal. Dia mengatakan bahwa ayat ini bermakna orang yang bertobat itu adalah karakter orang yang bertakwa. Karena ubidat lil muttaqin, diberikan kepada orang yang muttaqin. Siapa? Orang yang bertobat. Kenapa? Karena dia bersegera meminta ampun kepada Tuhannya. Lalu dia katakan, orang yang meminta ampun kepada Tuhannya, bertobat, langsung itu mendapatkan balasannya jannah. Orang yang memohon ampun itu langsung mendapatkan surga. Allah tidak mengatakan engkau memohon ampun setelah itu engkau mendapatkan surga. Tidak. Dikatakan engkau bersegera minta ampun, engkau bersegera minta surga. Surga itu disandingkan dengan memohon ampun kepada Tuhan. Maka orang yang seperti itu, mereka mendapatkan surga yang luasnya begitu luas, bagikan langit dan bumi ini bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, orang yang bertakwa, bukankah itu suatu keindahan, suatu kenikmatan yang diberikan Tuhan kepada kita? Dan dialah Allah yang dikenal sebagai Al-Ghafur, yang pengampunannya mutlak menyeluruh, dan Dia Al-Ghafur yang terus-menerus mengampuni hamba-hambanya. Terus-menerus, bukan sekali, terus-menerus. Dan Al-Ghafir yang mengampuni hambanya. Dialah Allah yang dikenal dengan Ghafur Rahim. Dia maha pengampun dan sayang terhadap hambanya. Bukan hanya Dia mengampuni, tapi Dia menyayangi kita semua. Maka Bapak Ibu, mendekatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa tubu ila Allah jami'an, wa tubu ila Allah jami'an. Kembalilah kepada Tuhan jami'an. Perkataan jami'an ini artinya bersama-sama. Maka ulama menafsirkannya dengan dua penafsiran. Yang pertama, engkau memohon ampun dengan teman-temanmu atau dengan orang lain bersama-sama. Ayo sama-sama mohon ampun, sama-sama bertobat. Atau engkau memohon ampun kepada Allah dengan keseluruhan anggota tubuhmu, dengan niatmu, dengan hatimu, dengan penglihatanmu, pendengaranmu, sungguh-sungguh bertobat. Inilah yang dikatakan juga dengan tobatan nasuha. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan juga, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatan nasuha ini artinya tobat yang murni. Nasuha itu murni, ikhlas, sungguh-sungguh, bersih, yang gak ada ikut apa-apa, yang benar-benar karena Allah, yang dikatakan sidqan minallah, yang lurus daripada hati keluar, memohon ampun kepada Tuhan, mohon ampun. Sekali dia bertobat, sungguh-sungguh dia bertobat, ya Allah ampuni aku, dosa aku banyak, ampuni aku ya Allah. Maka Allah mengampuni. Dan begitu banyak hadis yang berbicara tentang tobat ini. Di antara bagaimana mudahnya tobat itu. Engkau bangkit, berwudu, sholat, memohon ampun, Allah ampuni dosamu. Engkau bangkit, berwudu, mohon ampun, engkau diampuni dosamu. Allah itu luar biasa. Bahkan ada orang diriwayatkan di dalam hadis berulang kali berbuat salah. Dia mengangkat tangannya, dia bermohon ampun kepada Tuhan, ya Allah ampunlah dosa. Dan Allah tahu bahwa si hamba ini mengetahui bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dan Allah bisa memberikan azab bagi dirinya atau menyiksanya. Dia mohon ampun, Allah ampuni dia. Lalu dia berbuat lagi kesalahan, buat dosa lagi. Lalu dia mohon ampun lagi dan Allah tahu, dia mengetahui bahwa orang ini, bahwa Allah itu maha pengampun dan bisa menyiksanya juga. Namun dia mohon ampun, Allah ampuni.
Lalu sahabat yang meriwayatkan mengatakan, aku nggak tahu berapa banyak Rasulullah mengatakan ini, 3 kali atau 4 kali dia mengulang bahwa orang ini setelah bertobat mengulangi kesalahan, aku dan Allah ampuni lagi. Itulah yang dikatakan dengan at-tawwabin, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kita pernah menyepelekan orang-orang yang bertobat. Kamu itu kerjaannya cuma ngomong doang, mohon ampunnya kepada Tuhan, udah gitu kamu buat maksiat lagi, kamu lalai lagi, kamu lalai lagi. Jangan, biarkan aja. Itu urusan dia dengan Tuhannya. Dia sanggupnya begitu. Hari ini dia berbuat kesalahan 5 kali mungkin. Dia salah lagi, dia minta ampun, dia minta maaf. Selama dia minta ampun sama Tuhan, Tuhan senang. Besok dia ulangi lagi. Kita lihat kok masih kayak begitu. Jangan kita hukum dia. Itu urusan dia sama Tuhannya. Karena sungguh apa? Allah yang mencintai. Dan Rasulullah mengatakan, bukan hanya Allah yang mengatakan, innallaha yuhibbu at-tawwabin wal mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang terus-menerus bertobat dan terus-menerus menyucikan diri. Dan Rasulullah mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertobat terus-menerus. Jadi jangan kita menyepelekan. Itu urusan dia sama Tuhan. Kita terus-menerus kembali kepada Tuhan. Kita ini berbuat salah, Bapak Ibu. Gak ada yang bersih kita. Kita kadang-kadang kita tutup pintu rumah. Kita pikir orang gak ada yang melihat kita berbuat salah di situ. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Tuhan. Karena istighfar ini, kata Rasulullah SAW, dia akan membuka pintu-pintu permasalahan itu terlerai, lalu menarik rezeki, bahkan akan diberikan rezeki yang datang tidak terduga-duga. Sesiapa yang banyak beristighfar akan diberikan pertolongan sama Tuhannya. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Maka untuk memperkuat pemahaman akan tobat atau kembali kepada Allah ini, saya akan memberikan beberapa kisah-kisah orang-orang yang bertobat, orang-orang yang kembali kepada Allah. Awalnya saya berpikir, kalau saya membuat kisah tobat para pendosa ini, kayaknya kurang pas. Karena yang akan saya sebutkan bukan kisah-kisah yang kita ngobrol sambil minum kopi, tapi kisah-kisah yang memang dibawakan oleh para asatis, oleh para dai, yang berbicara tentang bagaimana para nabi, para sahabat, para orang-orang soleh itu kembali bertobat kepada Allah. Jika saya sebut itu pendosa, mereka bukan pendosa. Namun jika saya sebut orang-orang soleh yang bertobat, orang akan bertanya, kok bisa orang soleh yang bertobat? Namun ketika kita memahami ini, kita akan memahami bahwa semua orang itu yang beriman kepada Allah, yang meyakini akan berjumpa dengan Allah, yang mengimani bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka ini bukan orang yang sembarangan, mereka orang yang kita kenal, orang yang kita mendengar. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Faksusil qasas la'allahum yatafakkarun." Ceritakanlah kisah-kisah, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir atau tergugah. Memang benar, ketika kita banyak mendengarkan kisah-kisah, entah sebagai santri, sebagai orang yang sudah lari ke masjid, yang menikmati kajian-kajian agama, kadang-kadang kita terplesetkan dengan kisah-kisah yang dikatakan khulafa, yang melenceng daripada ajaran agama. Namun kita bisa membedakannya selama kisah-kisah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis. Maka kisah-kisah itu adalah kisah-kisah yang memang menjadi ibrah, pelajaran bagi kita untuk kita petik, dan kita bisa mengamalkan, dan kita bisa berkaca bahwa ini penyemangat dan menggugah diri kita untuk bertobat dan dekat kepada Allah. Yang pertama, Bapak Ibu, tidak lain kisahnya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam, Bapak Ibu, kita banyak mendengar kisahnya. Kita mendengar bagaimana ayahanda kita Nabi Adam alaihi salam beserta dengan ibunda Siti Hawa melakukan
perbuatan yang tadinya sudah diwanti-wanti, jangan mendekati pohon itu, pohon yang terlarang, namun dia mendekati dan dia tergoda. Karena dia tergoda, dia merasakan bersalah. Ketika dia bersalah, maka dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Duhai Allah, kami telah menggelapkan diri kami. Kami telah merusak diri kami telah melampaui batas. Wa ilam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah. Wa tarhamna, jika Engkau tidak merahmati menyayangi kami ya Allah. Lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang berbuat merugi. Maka dia berdoa terus-menerus kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Allah mengampuni mereka. Nabi Adam bertobat, menyadari kesalahannya dan kembali kepada Allah. Lalu Nabi Musa alaihissalam, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam menghadapi dua pengaduan, dua orang yang sedang bertengkar, satu dari kaum Kipti, yang satu lagi daripada Bani Israel. Lalu yang dari Bani Israel ini mengadu kepada Nabi Musa, dan sesama Bani Israel, Nabi Musa membela orang Bani Israel ini. Maka dia bantu orang yang satunya, yang Bani Israel ini, dia tinju yang satunya lagi. Rupanya tinjunya dia mematikan. Dan orang dari Kipti ini mati, dia wafat. Dari situ baru dia sadar, aku kepada Allah. Dia bertobat dan dia berdoa kepada Allah. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Faghfarallah. Innahu huwal ghafurur rahim. Rabbi, Tuhanku, Rabbku, aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, Tuhanku. Maka Allah mengampuninya. Sungguh Tuhan, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia berdoa seperti itu. Maka para nabi ini mengajarkan kepada kita, Allah memberi petunjuk kepada kita. Ketika engkau bertobat, engkau berdoa kepada Allah untuk minta diampuni. Dan Allah ajarkan daripada Al-Quranul Karim ini dan hadis Nabi Muhammad SAW, di mana para nabi ini mencontohkan dengan bagaimana lafaz-lafaz yang berbeda dalam satu istighfar kepada istighfar lainnya. Lalu kita ingat Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu bolak-balik ngurusin umatnya. Umatnya kadang mau dengerin, kadang nggak mau dengerin, kadang mau dengerin, kadang nggak mau dengerin. Suatu ketika dia capek, dia tergoda oleh syaitan. Udahlah, umatku itu gini. Dia tinggalkan umatnya, lalu dia mau pergi dengan perahu. Di dalam Al-Quran dikatakan ketika naik perahu itu harus diundi, karena nggak bisa semua orang naik perahu itu. Undian jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus dilemparkan ke laut. Karena dia bersalah, dia mendapatkan kesulitan. Ada ikan yang begitu besar, lalu menelannya, dan dia ada di dalam itu. Ini bukan gak masuk di akal. Kalau Bapak Ibu suka nonton National Geographic, akan ada whale yang begitu besar. Bahkan satu masjid ini juga ada whale. Bukan tidak mungkin, satu masjid ini ada yang suka menyemburkan air begitu besar. Dia ada di dalam perut itu selama 40 hari. Lalu dia berdoa kepada Tuhan atau berzikir, bisa dikatakan. Dia bilang, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu dia ulang-ulang terus. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha agung Engkau ya Allah. Ini kuntu minadh dhalimin. Semua aku telah berbuat aniaya. Aku telah melampaui batas. Aku telah menggelapkan diriku. Dia ulangi sampai ikan itu menyemburkannya, mengeluarkannya, lalu dia terbebas. Itulah kisah tobat para nabi-nabi. Begitu banyak nabi-nabi yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW berkisah bahwa pada umat-umat yang terdahulu, pada kaum-kaum yang terdahulu,
Dan salah satu makna atau penafsiran daripada faksusil qasas la'alahum yatafakkarun itu adalah ketika kisah-kisah itu diceritakan bahwa ada di dalam Al-Quran, bukan hanya untuk menghibur, untuk memberikan kita petunjuk, namun juga menjelaskan bahwa ini pernah terjadi pada kaum-kaum terdahulu, umat-umat terdahulu, dan direkam di dalam Al-Quran bahwa kisah ini ada, atau kita mengatakan kisah waqi'iyah, kisah yang nyata. Jadi kisah ini berbeda dengan khurafat, ini benar-benar ada. Dan Nabi Muhammad SAW berkisah tentang 99 orang yang dibantai oleh satu orang. Dibantai oleh satu orang. Jadi pada umat yang terdahulu ini ada orang yang bengis, yang kejam. Dia penggal orang 99. Lalu dia pengen bertobat. Dia datang kepada orang soleh atau rahib. Dia katakan, saya telah menggal 99 orang. Apakah saya punya kesempatan untuk diterima tobat? Dia mengadukan kepada orang soleh. Dia bilang, gak ada tobat buat kamu. Langsung dia penggal lagi 100 orang itu dia pegang. Dia pergi lagi cari lagi jalan. Akhirnya dia ketemu orang soleh lagi. Dia katakan, saya sudah memenggal 100 orang. Apakah saya punya kesempatan untuk bertobat? Dia bilang, ada. Kamu pergi ke satu desa dan kamu menetap di situ. Di situ orang-orang beribadah kepada Allah. Kamu menetap di situ, jangan kembali ke tempat lain. Jangan kembali ke tempat sahabat-sahabatmu yang lain. Bertobat ke sana. Dan dia mendapatkan harapan. Maka setelah memenggal 100 orang itu, dia berjalan menuju desa yang dituju, di mana dia akan berjumpa dengan orang-orang yang beribadah. Tiba ketika dia dalam perjalanan, dia wafat. Dia meninggal. Ketika dia meninggal, ada dua malaikat yang turun. Satu malaikat rahmah, satu malaikat azab. Kedua malaikat ini bertengkar satu sama lain. Mereka bilang, yang satu mengatakan, yang azab, orang ini tidak pernah berbuat baik. Kerjanya dia memenggal. 99 dipenggal jadi 100 dipenggal. Gak ada dia berbuat baik. Yang rahmah bilang, enggak. Orang ini pergi menuju kepada satu kaum atau kampung atau kota di mana orang-orang itu beribadah, dia akan beribadah. Maka bertengkar. Setelah itu maka diputuskan ada malaikat yang menyerupai manusia yang turun dan memberikan keadilan di situ. Setelah dihitung jarak antara seorang ini bertobat dengan jarak seorang ini datang dari perbuatan maksiatnya lebih dekat kepada perbuatan dia bertobat di kampung itu, maka dia diampuni oleh Allah SWT. Itu kisah dalam satu hadis, dan ini benar, dan ini memberikan kita harapan bahwa kita nggak boleh berputus asa. La taqnatu bi rahmatillah, kata Allah. Jangan pernah engkau berputus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para sahabat Nabi Muhammad SAW ini adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Mereka adalah orang-orang yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang lebih baik daripada semua generasi. Karena apa? Mereka tinggal bersama dengan Rasulullah SAW. Maka dengan itu kita mengambil ibrah. Dan di antara kisah-kisah ini, kisah-kisah tobat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tobatnya Abu Khaisamah, sahabat Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika banyak orang beserta Nabi Muhammad SAW pergi ke medan perang Tabuk. Abu Khaisamah pada saat itu baru saja pulang dari suatu kota. Dia pulang, dia berjumpa dengan kedua istrinya yang cantik jelita, dan mereka kedua istrinya ini sudah mempersiapkan makanan dan minuman, dan rumahnya begitu sejuk. Padahal pada saat itu terik matahari begitu panas. Lalu Abu Khaisamah memandang kedua istrinya yang cantik ini.
menerawang dan melihat makanan yang sudah disiapkan, lalu dia tersadarkan dirinya bahwa Rasulullah SAW sudah ada di tamu. Tiba-tiba dia katakan, ini tidak adil. Ini tidak adil. Bahwa Rasulullah sudah ada di medan perang, sedangkan Abu Khaisamah dihadapkan dengan dua istrinya yang cantik. Maka dia katakan, siapkan pakaian, aku akan pergi menuju Rasulullah. Dengan serta-merta dia menaiki untanya, Abu Khaisamah mengejar Rasulullah SAW. Karena dia punya perasaan bersalah. Ketika dalam perjalanan dia ketemu dengan sahabat Umayyah, dia katakan, biarkan aku mengejar Rasulullah lebih dahulu, dipersilakan. Lalu orang-orang melihat dari jauh, itu mungkin Abu Khaisamah. Lalu Rasulullah mengatakan, itu Abu Khaisamah. Lalu dia datang, dia adukan permasalahannya, dia sadari kesalahannya, dan Rasulullah SAW memaafkannya. Itu salah satu tobatnya para sahabat. Begitu juga ada sahabat lain, Abu Lubabah. Abu Lubabah ini dia sama dalam situasi perang. Namun Abu Lubabah tidak sempat ikut ke Tabuk. Dia memilih untuk benar-benar ada di Madinah, tidak ikut Rasulullah. Jadi setelah Rasulullah pulang, Rasulullah melihat dia. Abu Lubabah merasakan kesedihan dan penyesalan. Akhirnya dia berinisiatif, dia ikat dirinya sendiri ini di salah satu tiang Masjid Nabawi. Dia ikat, setiap sholat 5 waktu, putrinya datang melepaskan ikatannya. Habis sholat, dia ikat lagi di tiang. Setelah diikat di tiang, kembali lagi seperti itu. Sampai Rasulullah SAW katanya mengampunkannya, Allah mengampunkannya. Dia terus begitu, dan tentunya tubuhnya semakin hari semakin lemah, gak punya kekuatan. Lalu tibalah firman Allah yang berisikan pengampunan. Lalu keluarganya datang untuk memberikan kabar. Dia berangkat sampai Rasulullah SAW membebaskannya. Dan alhamdulillah Rasulullah SAW sendiri yang membukakan ikatannya. Dan dia terima tobatnya. Lalu dengan itu dia katakan dia mau meninggalkan kampungnya dan dia mau memberikan, mensedekahkan semua hartanya. Rasulullah bilang enggak, cukup sepertiga daripada harta. Itu contoh tobatnya para sahabat. Lalu juga ada tobat-tobat orang-orang soleh lainnya. Di antaranya, ada satu lagi sahabat yang saya pengen ceritakan. Ada seorang sahabat yang kaya raya, suatu ketika sedang duduk-duduk bersama Rasulullah dan sahabat yang miskin. Ketika dia duduk, ada yang sahabat yang miskin datang ini menghampirinya, duduk di sampingnya. Tiba-tiba sang kaya ini dia tarik ini gamisnya. Terus Rasulullah melihat itu, marah Rasulullah. Kamu pikir kamu akan jadi miskin karena kamu dekat sama yang itu? Atau hal kamu akan pindah ke dia? Apa salahnya? Apa salahnya atau apa kejahatan daripada orang kaya? Sebenarnya begitu. Lalu Rasulullah mengatakan, iya jahatnya. Orang kaya akan menuju neraka, yang miskin akan menuju surga. Lalu dia sadar, kalau begitu, berikanlah harta sebagian kepada si miskin. Oh siap Rasulullah, dia memberikan. Terus yang miskin bilang, enggak, saya nggak mau hartanya ini, saya nggak perlu, kata yang miskin. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau begitu, mohonkan ampun kepada Tuhan untuk saudara. Itu tobat. Seorang kaya, kan kita kadang-kadang itu digoda sama syaitan, Bapak Ibu. Bahkan kita jadikan bahan bercanda, lu jangan dekat sama dia, lu terlalu miskin lo sama dia, jangan main-main sama dia, terlalu miskin lagi, mobilnya butut lagi, terlalu mobilnya butut juga nih mobil dia. Itu kita bahan bercandaan. Tapi kalau para sahabat enggak. Rasulullah melihat itu langsung dikelis, nggak mau, dia marah. Kalau punya seperti itu diperingatkan, maka kita harus menjaga hati kita. Jangan kita meremehkan orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada lagi sahabat, bukan sahabat, orang soleh yang hidup pada zaman Fudail ibn Iyad atau Sufyan Uyainah, bukan salah. Nah orang ini dia
Orang ini pernah dalam keadaan lalai yang luar biasa, ditemani dengan pelayannya yang begitu cantik, dan dia memabukkan bersama dengan seorang pemimpin. Dia minum khamar sehingga sholat zuhur dia lewat, sholat asar dia lewat, ketika sholat maghrib dia lewat, sholat isya itu pelayannya yang sudah mengingatkan berkali-kali untuk sholat, dia nggak sholat. Akhirnya si pelayan bawa apa? Dia bawa bara api. Bara aram yang udah dibakar ini dia jatuhkan ke kaki bosnya ini, tuannya ini. Dia kaget, apa ini? Biar kamu merasakan, kalau kamu nggak bertobat, kamu akan menghadapi neraka. Seketika dia sadar, lalu dia bertobat. Itu orang soleh. Nanti terus menjadi lebih soleh dan lebih soleh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kisah-kisah yang terekam. Karena para ulama itu ketika mereka berkisah, bahkan sebagiannya seperti Ibn Jauzi kalau nggak salah yang saya baca di kitabnya itu, mereka punya sanad dari siapa kisah itu. Jadi kisah itu tidak bermain-main, memang adanya seperti itu. Tapi Allah juga ada kisah-kisah orang-orang sekarang, misalnya artis siapa yang bertobat, tokoh siapa yang bertobat. Namun itu Bapak Ibu bisa sambil minum kopi dan scroll down, scroll up, bisa melihat kisah-kisah itu lebih banyak. Tidak perlu menunggu saya menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam kitab-kitab para ulama, yang bagaimana mereka menceritakan orang-orang yang bertobat. Mungkin kita akan berkata-kata di dalam hati, kok tobatnya dari permasalahannya nggak serem-serem banget ya gitu, nggak zina berkali-kali ya, nggak minum khamr gila-gilaan ya, nggak bunuh orang yang gimana-gimana ya. Saya kasih perumpamaan tadi, bagaimana seorang nabi meninju sampai mati, bagaimana seorang yang memenggal kepala 99 kali. Apakah itu nggak pengemis? Apakah itu nggak pengemis? Namun saya juga kasih perumpamaan, ada tobat-tobat yang begitu sederhana, yang masalah di dalam hati, meremehkan orang lain, tapi itu gak disukai Rasulullah, maka diminta untuk bertobat. Jadi ada perbuatan kesalahan yang dosa, yang Anda katakan dosa-dosa kecil, tapi jika dilakukan berulang kali menjadi dosa yang besar. Namun tidak ada dosa besar jika dihadapkan dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Bahkan kita diminta la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, bahwa Allah itu mengampuni semua dosa keseluruhan jami'an itu bersih. Nah, Allah itulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Bapak Ibu. Dengan kasih sayangnya Allah itu kita bisa kembali ke sini. Bapak Ibu diberi kesempatan malam ini hadir di sini. Itu nggak main-main. Jangan disepelekan, jangan mikir yang lain-lain. Bukan hanya kita ingin datang ke majelis, tapi Allah berkehendak. Allah itu berkehendak untuk Bapak Ibu ada di sini mendengarkan kajian yang isinya berbicara tentang taubat, tentang rahmat, kasih sayang Allah, pengampunan Allah. Yang dari situ Allah pengen kita untuk tahu dan dengar bahwa aku adalah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aku yang Maha Kaya, engkau minta kepadaku pengampunan dan lain sebagainya, aku berikan kepada engkau. Itu hikmah yang luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu sampaikan kepada keluarga, kepada sahabat, sampaikan bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penerima Tobat. Sampaikan bahwa bertobat itu wajib. Maka bersegeralah bertobat kepada Allah. Dan ingat, Rasulullah SAW mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yawm mi'atan fil yawm ilaihi mi'atan marah. Wahai manusia, tobatlah kepada Allah, sesungguhnya aku ini bertobat kepada Allah. Rasulullah mengatakan tobat, dan dia katakan mi'atan marah. Mi'atan itu artinya
100 kali. Di sini redaksinya apa? Dikatakannya fa inni atubu, bahwa sesungguhnya aku bertobat. Ini Rasulullah, Bapak Ibu. Nggak main-main. Orang ini maksud, nggak ada salah, nggak ada dosa. Itu bagian daripada akidah kita. Nggak ada salah, nggak ada dosa Rasulullah itu. Tapi dia bilang, mi'atan marah. Setiap hari ada yang mengatakan, dalam riwayat lain 70 kali. Ini 100 kali. 100 kali dia bertobat. Apakah dia mengucap astaghfirullah, astaghfirullah, atau dia kembali kepada Allah? Itu Rasulullah. Gimana kita? Gimana kita yang dikit-dikit berbuat salah, dikit-dikit sombong, dikit-dikit lalai, dikit-dikit tutup pintu, lalu berbuat kesalahan? Maka tidak heran jika kita mendengar para nabi itu bertobat kepada Allah. Rasulullah SAW begitu. Suatu ketika dia sholat begitu lama, kakinya bengkak. Dia mengatakan, bukankah aku pengen jadi orang yang bersyukur? Bukan karena dia banyak dosa, banyak salah, enggak, Rasulullah bersih. Tapi dia pengen jadi hamba yang bersyukur. Maka kembali kepada Allah. Semakin banyak kita istighfar, semakin dilerai permasalahan kita, semakin kita diberi banyak rezeki dari waktu, dari tempat, dari arah yang tidak kita berduga-duganya. Istighfar itu menolak bala juga, menjauhkan kita daripada bala. Istighfar itu selain daripada pengampunan, Bapak Ibu. Bukan hanya kita mohon ampun karena kita salah, kita dosa, kita maksiat, bukan. Tapi kita mendapatkan rezeki yang begitu banyak, terlindung daripada kesulitan, daripada yang jadi banyak manfaatnya daripada beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kita diajak untuk bertobat. Tobat itu wajib, mensegerakannya adalah yang terbaik. Dan yang terbaik daripada umat Rasulullah karena 7 Adam ini adalah orang yang paling banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita insya Allah akan melanjutkan kepada kajian-kajian berikutnya yang kedepannya saya merencanakan untuk membahas tentang memahami penyakit-penyakit hati dan bagaimana mengobatinya. Karena kita seperti saya katakan di awal, menghadapi 4 musuh terus-menerus. Nafsu kita, hawa nafsu kita, dunia dan setan. Ini terus menjebak kita, menjerat kita dengan berbagai macam hal. Lalu kita pengen tahu, karena ada juga penyakit kita, penyakit jasmani kita sakit, kita flu, kita demam, asam urat, jantung, macam-macam. Namun juga ada sakit-sakit yang batinnya, yang di dalam diri kita, yang dikatakan oleh para ulama itu batin ism, yakni dosa-dosa batin. Apa yang ada di dalam diri kita ini yang membuat kita begitu angkuh dan sombong, begitu tamak, begitu terlena, sehingga kita menghadapi kesulitan dan kegelisahan dan lain sebagainya. Islam memberikan jawaban, Rasulullah memberikan petunjuk, Allah membukakan kesempatan bagi kita semua untuk terlepas dari ini semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selesaikan di sini dan saya bersyukur Bapak Ibu telah menyertai saya. Semoga menjadi amal soleh, amal ibadah dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menjadi berkah bagi kita semua. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, Allah yang memberikan taufik dan hidayah bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa nastaghfirullahal wa natubu ilaik wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma syana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi faghfir li fa innaka la yaghfiru illa anta. Inilah sayyidul istighfar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah doanya Nabi Adam alaihissalam. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wahai Allah, ampunlah dosa kami, maafkanlah kesalahan kami. Bukakanlah pintu rahmat, pintu maghfirah, pintu-pintu rezeki. Allahumma rizqna ilman warzuqna fahman wa atina syiratal mustaqim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.